Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf. Saya dari Sampang. Video ini sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Sumarto, pengempuh mata kuliah MKP. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan studi kasus yang berkaitan dengannya. Loh, Sumber daya manusia adalah faktor penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan pada perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan pada sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, serta perencana guna mencapai tujuan organisasi itu. Perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal juga aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncul istilah baru, yaitu human resource atau human capital. Pengertian sumber daya manusia bisa dibagi menjadi dua, yaitu bisa ditarik dari mikro dan bisa ditarik dari makro. Secara makro, yaitu penduduk suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, secara mikro yaitu individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan umum disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yaitu individu yang bekerja sebagai penggerak pada suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih serta dikembangkan kemampuannya. Fungsi sumber daya manusia banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fungsinya. Yang pertama, sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk yang mempunyai usia siap kerja, produktif. Tenaga kerja memiliki kemampuan untuk memberikan jasa tiap suatu waktu yang berguna untuk menghasilkan produk berupa barang dan juga jasa yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, yang kedua itu sebagai pemimpin, sumber daya manusia yang memiliki kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mumpuni bisa berfungsi sebagai pemimpin bagi suatu golongan, perusahaan, dan organisasi tentunya. Nah, yang ketiga itu sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia mampu berfungsi sesuai bidang serta kemampuannya, salah satunya yaitu sebagai tenaga ahli bagi suatu perusahaan bahkan negara. Nah, yang keempat itu sebagai tenaga usahawan. Sumber daya manusia yang mampu menjadi tenaga usaha adalah mereka yang bisa melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak maupun lingkungan bahkan dunia. Serta yang kelima itu berfungsi dalam pengembangan iptek, yang mana sumber daya manusia juga memiliki fungsi untuk utama dalam penemuan dan pengembangan ilmu sehingga mampu digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungannya, serta orang lain termasuk perusahaan ataupun organisasi di lingkungannya. Contoh sumber daya manusia banyak sekali di lingkungan sehari-hari. Macam sumber daya manusia banyak dan beragam. Jika dilihat dari standar usia sumber daya manusia, yaitu orang yang mempunyai usia produktif, maka sumber daya manusia bisa berupa seperti karyawan, buruh, dan juga mahasiswa juga bisa dibilang sumber daya manusia. Dan juga pemimpin. Nah, pemimpin juga bisa dikatakan sebagai sumber daya manusia, bisa memimpin perusahaan, bisa memimpin sebuah negara, bisa memimpin keluarga, dan juga pemimpin yang lain, serta tenaga ahli dan teknisi di sebuah lembaga atau di sebuah organisasi. Nah, selanjutnya itu SDM di Kota Sampang.
SDM di Kota Sampang ini kayaknya masih 50-60-an, masih belum lebih dari situ. Kenapa? Karena masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya pendidikan. Di desa saya sendiri itu bisa dihitung orang-orang yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin kalau ada 100 anak yang lulus SMA, di desa saya itu paling ada 5 atau 7 orang yang melanjutkan ke jenjang S1. Dan juga di kampus sendiri, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu kebanyakan diisi oleh mahasiswa dari luar Madura. Di kelas saya sendiri, kelas D 19, kelas EPC, itu hanya ada 2 orang anak yang berasal dari Kota Sampang. Bagaimana? Sedangkan kampus sudah ada di Madura, tapi mahasiswa kebanyakan itu dari luar Madura. Nah, sekarang ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Dia itu sekarang itu kuliah di Politeknik Madura. Nah, kita akan wawancara ya. Nah, sekarang ini saya berada di kontrakan salah satu anak Politeknik Madura, yaitu Saudara Ali. Nah, kita akan bertanya, berapa sih mahasiswa yang dari Sampang itu sendiri? Nah, Ali, di kelas Ali itu berapa anak yang dari Sampang itu sendiri? Berapa jumlah mahasiswa di kelasnya Ali sendiri? Kalau di kelas saya sendiri itu berjumlah 30 mahasiswa Hmm. yang terdiri untuk dari Sampangnya itu terdiri dari 5 anak dan Pamekasan kurang lebih dari 6 atau 7 mahasiswa dan sisanya itu dari Jawa. Nah, bisa kita lihat sendiri itu bagaimana sedikitnya orang-orang Sampang ini untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, dari situ barusan saja itu hanya ada sekitar 5 orang dari Sampang dan lebihnya itu dari luar Sampang sendiri. Bayangkan, kampus sudah ada di Sampang tapi orang-orangnya itu sedikit sekali yang ingin melanjutkan perkuliahan. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota Sampang itu sendiri itu gini caranya. Dorong para anak-anak itu untuk sekolah setinggi mungkin. SD itu dorong untuk melanjutkan ke SMP, SMP dorong untuk melanjutkan SMA, SMA dorong untuk melanjutkan S1, S1 dorong ke S2 dan juga ke S3. Nah, kunci utamanya itu ada di orang tua sebenarnya. Nah, sekarang itu orang tua Kota Sampang itu masih banyak beranggapan kalau kuliah tinggi-tinggi tapi jatuhnya ke tani. Nah, itu stigma orang tua di Kota Sampang itu memang masih melekat sampai sekarang. Bahkan di desa saya itu sendiri yang melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 itu sedikit sekali. Bisa dibilang hanya 5%-an. Jika ada 100 pemuda, jika 100 ada anak yang lulus SMA, nah itu hanya ada sekitar 5 atau 7 orang yang melanjutkan ke S1. Nah, ini untuk mengubah stigma para orang tua ini, yaitu kepala desa harus turut terjun ke masyarakat, mengadakan baksos, mengadakan seminar-seminar untuk mengubah stigma ini. Dan juga salah satunya itu bangun perpustakaan di setiap desa. Nah, dan dorong anak-anak itu untuk gemar membaca. Di situ juga para pemuda yang sudah tua bisa mencari pengetahuan di perpustakaan tersebut.
Nah, dan juga perbaiki pembangunan di Kota Sampang ini. Sekolah-sekolah diperbagus, fasilitasnya diperlengkap gitu. Karena kebanyakan di desa saya itu sekolahnya itu sudah kurang menarik. Gak ada perpustakaannya, dan anak-anak di sini tuh kurang minat untuk belajar. Kenapa seperti itu? Saya lihat di sekitar rumah saya itu sedikit sekali yang sungguh-sungguh sekolah. Itu hanya menggugurkan kewajibannya ingin dapat uang pesangon dari orang tua. Miris sekali. Nah, tugasnya kepala desa itu bagaimana penduduk atau masyarakatnya itu gemar membaca, minat belajar ke jenjang S1 atau S2, sehingga di situ bisa memperbaiki sumber dayanya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.